Halo pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas kabar yang sedang menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Vietnam bukan hanya menyisakan kekecewaan bagi para pendukung Garuda, tetapi juga memicu reaksi besar dari warganet ASEAN yang ramai-ramai memberikan komentar pedas di media sosial. Hasil pertandingan tersebut menjadi sorotan karena Indonesia datang dengan ekspektasi tinggi. Kehadiran banyak pemain naturalisasi membuat banyak pihak yakin skuad Garuda mampu bersaing dan bahkan menjadi kandidat kuat juara ASEAN Cup. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Vietnam tampil lebih efektif, lebih disiplin, dan mampu memanfaatkan setiap peluang hingga akhirnya mengamankan kemenangan meyakinkan. Tak lama setelah pertandingan usai, media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar dari pendukung sepak bola di Asia Tenggara. Banyak yang memberikan pujian kepada Vietnam atas permainan solid mereka. Di sisi lain, tidak sedikit yang melontarkan sindiran kepada timnas Indonesia. Salah satu topik yang paling sering dibahas adalah soal pemain naturalisasi. Sebagian warganet menilai keberadaan pemain naturalisasi seharusnya mampu meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Namun, setelah hasil yang mengecewakan tersebut, muncul komentar-komentar yang mempertanyakan efektivitas strategi tersebut. Bahkan ada yang menyebut bahwa memiliki banyak pemain yang berkarier di Eropa bukanlah jaminan untuk memenangkan pertandingan jika permainan sebagai sebuah tim belum benar-benar matang. Pandangan serupa juga pernah disampaikan sejumlah media Vietnam menjelang turnamen. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Kekalahan tidak bisa dibebankan kepada satu atau dua pemain saja, apalagi hanya karena status naturalisasi mereka. Menang ataupun kalah merupakan tanggung jawab seluruh tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga strategi yang diterapkan selama pertandingan. Di sisi lain, kemenangan Vietnam menunjukkan bahwa mereka datang dengan persiapan yang sangat matang. Organisasi permainan yang rapi, transisi cepat, serta penyelesaian akhir yang efektif menjadi pembeda utama di laga tersebut. Mereka mampu memanfaatkan setiap kelemahan yang dimiliki Indonesia dan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Bagi timnas Indonesia, kekalahan ini tentu menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan apabila ingin bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Memiliki pemain berkualitas saja tidak cukup. Kekompakan, komunikasi, mental bertanding, dan penerapan strategi yang tepat tetap menjadi faktor utama untuk meraih kemenangan. Para pendukung Garuda tentu berharap tim kesayangan mereka bisa segera bangkit. Perjalanan turnamen masih panjang, dan kesempatan memperbaiki keadaan masih terbuka. Justru dalam situasi seperti inilah mental juara benar-benar diuji. Tim besar bukanlah tim yang tidak pernah kalah, melainkan tim yang mampu bangkit setelah mengalami kekalahan. Sementara itu, perdebatan mengenai pemain naturalisasi kemungkinan masih akan terus berlangsung. Ada yang mendukung karena dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad, namun ada pula yang menilai pembinaan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas jangka panjang. Yang jelas, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana respons timnas Indonesia di pertandingan berikutnya. Apakah Garuda mampu bangkit dan membungkam kritik,
Atau justru tekanan dari berbagai pihak akan semakin besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa penyebab utama kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam? Apakah masalahnya ada pada strategi, mental bertanding, atau faktor lainnya? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.